Baiklah, saya akan membuat salalawak dengan perbandingan isian keju mozzarella yaitu 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Untuk perbandingan yang 0% ini sebesar 1 gram, yang 25% ini sebesar 2,5 gram, yang 50% ini sebesar 5 gram, yang 75% ini seberat 7,5 gram, dan yang 100% ini seberat 9,5 gram atau sampai 10 gram. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita timbang adonan salalawak sebesar 10 gram supaya nanti bentuk akhirnya dan ukurannya seragam. Setelah kita timbang adonan salalawak ini sebanyak 10 gram, lalu kita bentuk seperti membentuk salalawak pada umumnya. Yang pertama, kita oles tangan kita menggunakan cooking oil atau minyak makan lainnya. Lalu kita ambil adonan ini, salalawak, kita bentuk di tangan, kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan. Baiklah, yang pertama saya akan mencoba dengan isian keju mozzarella sebesar 0%, yaitu dimana keju mozzarellanya ini seberat 1 gram. Kita bentuk seperti membentuk salad mozzarella sebelumnya. Kita balut keju mozzarella dengan adonan salad, kemudian kita bulatkan sampai rata. Untuk yang berat 1 gram ini masih mudah dibulatkan dan kejunya ini terbalut dengan adonan secara rata, tidak keluar-keluar. Seperti ini sudah bulat, kita sisihkan di piring. Kemudian kita akan membuat yang perbandingan 25%. Sama langkahnya dengan langkah sebelumnya, kita bulatkan lalu kita pipihkan dan beri isian. Nah, ini keju mozzarella dengan perbandingan 25% yaitu seberat 3 gram atau 2,5 gram. Kita bulatkan dan kita balut dengan adonan salad. Masih sama dengan adonan sebelumnya, masih mudah dibentukkan dan dibulatkan. Seperti ini, kita sisihkan kembali. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat salalawak dengan perbandingan isian yang 50%, dimana berat kejunya ini seberat 5 gram. Nah, untuk yang berat 5 gram ini atau perbandingan 50% ini sudah sedikit susah dibentuk ya. Kejunya ini agak sedikit susah untuk dibalut dengan adonan salad karena bentuknya yang hampir sama besar dengan adonan salad. Setelah bulat, kita sisihkan kembali. Nah, selanjutnya saya akan membuat adonan salad dengan perbandingan isian keju seberat 75% atau 7,5 gram. Sama halnya dengan berat 50 gram. Yang 7,5 gram ini juga sedikit susah dibentuk dan dibulatkan. Tapi dengan ketelitian dia tetap akan bisa dibentuk seperti salad tadi. Kita bulatkan terus sampai dia terbalut rata. Seperti ini, walaupun dia ada sedikit tonjolan dari keju mozzarella. Nah, yang terakhir ini salalawak dengan perbandingan yaitu 100% atau bisa seberat 10 gram atau 9,5 gram. Nah, ini mozzarellanya kita letakkan di tengah. Kemudian kita balut dengan adonan salad. Sedikit susah dibentuk ya, karena ukuran berat mozzarellanya hampir sama berat dengan adonan salad. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membentuknya. Nah, dengan ketelitian atau ketekunan dia tetap akan bisa berbentuk bulat seperti ini ya. Kita sisihkan di piring.
Nanti akan kita lihat perbandingannya bagaimana, yang mulai dari 0% sampai dengan 100%. Apakah yang 0% ini lebih baik daripada yang 100%. Ini kita bentuk adonannya sampai habis dengan perbandingan yang sama supaya dapat menghasilkan salalawak mozzarella yang bagus dan sesuai dengan keinginan. Nah, setelah dibulatkan, kita belah dua supaya nampak bagaimana bentuk tengah dari keju mozzarella. Yang ini merupakan perbandingan 0%, di mana keju mozzarellanya terlihat sangat sedikit di tengah, tetapi nanti kalau sudah digoreng, dia akan pas kalau lumernya gitu. Nah, yang ini merupakan keju mozzarella dengan perbandingan 25%, bisa dilihat bagaimana terlihat perbedaannya kan. Nah, yang ini 50%, hampir sama dengan yang 25, tapi nampaklah sedikit perbedaannya. Nah, yang ini 75%, yaitu seberat 7,5 gram tadi, dan yang ini merupakan perbandingan 100%, atau dengan berat 10 gram bisa juga dengan 9,5. Jika dilihat sekilas, dia bentuk dan ukurannya itu hampir sama, tetapi jika dilihat dari dalamnya nampak sedikit perbedaan ukuran. Baiklah, kita akan mencoba menggoreng salalawak mozzarella. Yang pertama kita akan menggoreng salalawak dengan perbandingan isian 0%. Kita goreng satu-satu ya, supaya dapat menguji bagaimana bentuknya yang bagus. Ini kita goreng sampai golden brown atau kuning keemasan. Nanti setelah golden brown kita angkat. Dan sambil menunggu yang perbandingan 1% ini matang, kita akan mencoba memasukkan yang 25%. Kita masukkan. Kita tunggu juga sampai golden brown. Kembali sambil menunggu yang 25% matang, kita masukkan juga adonan berikutnya, yaitu seberat 50%. Lanjut dengan yang 75%. Nah, ini yang 0% sudah matang dan udah golden brown, sudah bisa kita angkat. Bisa dilihat dia matang merata, kejunya tidak lumer. Kita angkat dan tiriskan. Kita masukkan yang 100% tadi ya. Nah, bisa dilihat ini yang 75% tadi kejunya lumer keluar ya, karena kejunya hampir sama besar dengan adonan. Untuk yang 25% ini hampir sama dengan yang 1% tadi, bentukannya sama. Kita goreng semuanya sampai golden brown. Ini yang 100% tadi hampir sama dengan yang 75%, dia kejunya lumer keluar. Ini yang 25% sudah matang, mari kita angkat. Dan ini yang 50% juga sudah matang. Ini yang 75% sama yang 100% sudah bisa diangkat juga ya, sudah matang gitu. Nanti kita lihat perbandingannya di piring saji. Nah, ini merupakan salalawak mozzarella yang telah digoreng dengan perbandingan ini yang 0%, ini 25%, ini 50%, ini 75%, dan ini 100%. Saya akan mencoba membuka dari yang 0%. Bagaimana bentukan isi mozzarella di dalamnya. Ini bentuknya mozzarellanya bagus, tidak keluar-keluar. Nah, setelah digoreng, mozzarellanya masih utuh di tengah. Baiklah. Selanjutnya yang 25%. Sama halnya dengan yang 0%. Ini juga bagus. Selanjutnya yang 50%. Nah, yang 50% ini mozzarellanya sedikit keluar karena isinya juga sedikit lebih banyak. Tetapi posisinya di dalamnya bagus, kopong, dan di luarnya garing. Untuk yang 75% ini sudah terlihat lebih banyak keju mozzarella yang keluar, tetapi tetap masih ada di dalamnya.
karena dengan penggunaan keju mozzarella yang sedikit banyak. Sama halnya dengan yang 75% atau 50%, yang 100% ini tentunya lebih banyak keluar keju mozzarellanya karena perbandingan kulit dengan isinya itu hampir sama, hampir seimbang seperti ini. Nah, menurut saya dari kelima hasil percobaan ini yang bagus yaitu yang perbandingan dengan 0% dan 25%, karena kejunya ini tetap di tengah dan tidak keluar-keluar, serta bentukannya pun hampir sama. Nah, baiklah, jika kita ingin melihat perbandingan antara salalawwa asli dengan salalawwa mozzarella, yaitu kita tidak menggunakan mozzarella untuk salalawwa asli, dimana nanti jika dibelah tengahnya ini dibelah dua, dia plain tanpa isian mozzarella. Sekian penjelasan saya tentang pengaruh penambahan isian keju mozzarella terhadap kualitas salalawwa. Terlebih dan terkurangnya jika saya salah dalam penjelasan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.